أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa JEK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas hidayah dan rahmat yang selalu tercurahkan dari Allah kepada kita semua. Kita sebagai orang Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang utama, merupakan rukun Islam yang kedua, dan amalan yang nanti di akhirat yang pertama kali akan dihisab atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memiliki kewajiban sholat 5 waktu, sholat wardu, mulai dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, maka kita juga disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan dari sebagian malam, artinya tidak seluruh malam, hanya sebagian kecil, selain kita gunakan untuk istirahat dan untuk aktivitas yang lain, maka kita disunahkan dari sebagian malam itu supaya bertahajud. Dan sholat tahajud itu menjadi tambahan atau menjadi ibadah sunnah bagi kita. Pasti Allah akan membangkitkanmu nanti di akhirat di suatu tempat yang mulia. Dalam hari ini, ayat ini pada awalnya ditujukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW selalu rutin mengerjakan sholat tahajud tiap malam, dengan sholat yang bacaannya cukup panjang, rukuknya cukup lama, khusyuk dan tumaninah, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian dilanjutkan dengan rakaat-rakaat berikutnya, selalu rutin dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kelak di hari kiamat Rasulullah akan mendapatkan tempat yang mulia, ya, dan bisa mensyafaati umatnya. Nah, tentunya bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita juga disunahkan untuk melaksanakan sholat tahajud, yaitu sholat yang kita kerjakan pada malam hari, di saat umumnya manusia sedang tidur. Dan itu juga merupakan pertama yang diseru oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan sholatlah di waktu malam ketika sebagian manusia sedang tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadirin pemirsa JEK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan, fadilah, dan hikmah yang diperoleh apabila kita mampu bahkan bisa rutin mengerjakan sholat tahajud. Di antaranya adalah bahwa sholat tahajud itu merupakan perilaku, adab, dan kebiasaan orang-orang yang solih sebelum kita, da'bus solihin. Dengan demikian, apabila kita ingin digolongkan sebagai orang-orang yang solih, maka mestinya kita juga selalu rutin mengerjakan sholat tahajud. Selain itu, sholat tahajud juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Qurbatun illallahi ta'ala. Inilah pemirsa yang budiman, kita sebagai makhluk Allah yang lemah, yang dhaif. Bahkan pada saat ini, ketika wabah corona melanda dunia, kita takut, kita khawatir dengan makhluk Allah yang sangat kecil, yaitu virus corona. Oleh karena kita perlu dekat kepada Allah, kita perlu perlindungan dari Allah, kita minta doa-doa agar kita dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar doa-doa kita diijabkan oleh Allah, maka kita perlu dekat dengan Allah. Nah, sholat tahajud merupakan salah satu sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sholat tahajud akan juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sebenarnya diterangkan dengan al-hadis, wa takfirul lisayyi'at, artinya dosa-dosa kita kecil yang kita kerjakan hari-hari, yang tidak bisa kita hindari sebagai dosa-dosa manusiawi, akan dihapuskan oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Manfaat atau kefadulan berikutnya, sholat tahajud ini akan bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat.
dari perbuatan dosa, wa manhatun 'anil ism, dan akan mencegah kita dari perbuatan dosa. Tentunya Allah juga memperkuat. Di dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian kefadalan berikutnya adalah bahwa dengan kita rutin mengerjakan sholat tahajud, maka sholat tahajud itu juga akan bisa menghilangkan penyakit-penyakit dari tubuh kita. Wa matradatun lida'inil jasad. Secara medisnya, artinya dengan kita rutin mengerjakan sholat tahajud, maka jiwa kita akan tenang. Kita akan memiliki sugesti, kita memiliki prasangka baik pada Allah, positive thinking, positive healing, sehingga itu akan meningkatkan imunitas kita. Dengan demikian, maka akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan Ramadan adalah kesempatan yang baik. Inilah pada umumnya kita mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih pada malam hari setelah sholat isya, maka pada malam hari, pada tengah malam, pada sepertiga malam akhir, bisa kita lanjutkan dengan sholat tahajud, ataupun juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Inilah momentum yang menjadi kesempatan emas bagi kita. Jangan kita sia-siakan. Saya mengajak pada diri kita dan keluarga, selain kita sahur, kita juga hendaknya jangan lupa kita tahajud, kita qiyamul lail, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah membawa berkah dan ampunan bagi kita semua, dan kita akan meraih kemenangan, dan kita selalu bersangka baik bahwa Allah akan berikan jalan keluar akan semua kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita, terutama adalah karena kita menjadi dekat dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan yasdik ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana